yang terkasih, bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Oke, bagus sekali. Tentunya juga Pak Indra masih semangat untuk mengajar kalian meskipun lewat video ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, tema 8. Apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang air dan siklusnya. Baik, sekarang siapkan buku kalian dan alat tulisnya. Lalu kita akan belajar kembali bersama Pak Indra. Selamat belajar. Pada kali ini kita akan membahas tentang air dan siklusnya. Sekarang silakan anak-anak memperhatikan dengan baik. 70% muka bumi kita ini dipenuhi dengan air. Di bumi kita ini lebih banyak airnya daripada daratannya. Ya. Fungsi air bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah fungsi untuk keperluan rumah tangga. Contohnya untuk minum, mandi, mencuci, dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan memasak dan lain sebagainya. Kemudian keperluan industri bisa digunakan untuk pembangkit listrik, untuk industri pembuat minuman, dan lain-lain. Kemudian untuk keperluan olahraga dan rekreasi, air bisa kita gunakan untuk biasanya olahraga renang, lalu olahraga selancar, mendayung, dan rafting. Rafting biasanya di sungai yang airnya deras. Ya. Kemudian untuk keperluan pertanian dan peternakan. Dalam bidang pertanian, air digunakan untuk mengairi sawah, untuk menyiram tumbuhan di perkebunan, dan bidang peternakan digunakan untuk minuman hewan. Ya. Kemudian dalam bidang keperluan transportasi, air digunakan sebagai sarana untuk berlayar, sarana untuk menghubungkan daerah-daerah tertentu. Biasanya di Kalimantan itu beberapa daerah satu dengan daerah yang lain itu dihubungkan orang menuju ke suatu tempat bisa melewati sungai, ya, karena di sana banyak sungai. Kemudian seperti cerita temannya Pak Indra di Agats di Papua, di sana rawa-rawa, di sana juga antar daerah melalui air, digunakan sebagai sarana transportasi. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis air. Ada 3 jenis air. Yang pertama adalah jenis air permukaan. Apa itu air permukaan? Air permukaan adalah air yang mengalir di atas bumi, tidak meresap dalam tanah, karena sebagian tanah itu bersifat rapat, sehingga air susah menyerap, kemudian air itu tergenang, bahkan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya yaitu air sungai, air danau, dan air laut. Kemudian air angkasa. Ini berasal dari udara atau dari uap air. Dan
uap air ini kemudian jatuh ke permukaan bumi. Contohnya air hujan, salju, dan air es. Kadang-kadang ketika cuaca yang sangat ekstrim, itu hujan yang turun di tempat kita kadang-kadang ada yang berbentuk masih es, ya. Ini karena cuaca ekstrim, dingin sekali mungkin. Kemudian air tanah. Air tanah adalah seluruh air yang terkandung di dalam lapisan tanah atau bumi. Ini contohnya terdapat pada air sumur. Air sumur itu air tanah. Kemudian mata air itu juga air tanah. Jadi ada 3 jenis air, yaitu air permukaan, air angkasa, dan air tanah. Nah, sekarang apakah air itu bisa berkurang atau bertambah banyak? Nah, pada kali ini Pak Indra akan ditemani oleh Pak Hidayat untuk menerangkan tentang siklus air. Nah, saksikan videonya ya. Silakan. Air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu untuk mandi, mencuci, memasak, minum, dan sebagainya. Tahukah kalian kalau air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di laut, danau, sungai, sawah, bendungan, dan lain-lain berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut evaporasi. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat pada tumbuhan. Penguapan ini disebut transpirasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi air tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Titik-titik air yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak titik-titik air yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan gelap. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi yang sering kita sebut hujan. Ya, anak-anak sudah menyaksikan video tentang siklus air. Jadi kesimpulannya bagaimana? Air itu bertambah banyak atau berkurang? Ya, air itu tetap, tapi dia mengalami siklus ya, seperti yang diterangkan tadi di dalam video tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Terganggunya siklus air dan dampaknya. Nah, biasanya karena perbuatan kita dapat mengganggu siklus air dan tentunya berdampak.
Contohnya, kita membuang sampah di sungai sehingga air tercemar. Kemudian membangun rumah di tepi bantaran sungai, ini juga menyebabkan air tercemar. Sampah dibuang ke situ, ya. Limbah industri juga dibuang ke dalam aliran air sehingga menyebabkan air yang semulanya jernih, bening, kemudian berubah warna menjadi coklat atau menjadi hitam. Beberapa bulan yang lalu di Solo, di sepanjang Bengawan Solo, itu aliran airnya menjadi hitam. Ternyata sebagian air limbah dari produksi ciu itu dibuang ke Sungai Bengawan Solo sehingga menyebabkan airnya menjadi hitam. Dan ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di sungai itu, ya. Kemudian juga terganggunya siklus air bisa disebabkan karena ulah manusia ketika manusia itu menebang pohon, tidak mengendalikan lingkungannya, ya, sehingga membuat air itu tidak bisa menyerap, tidak bisa terserap ke dalam tanah. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya ketika hujan deras, karena tanah tidak bisa menampung air begitu banyak, tidak ada yang menahan, akar-akar pohon sudah tidak ada, akhirnya berakibat longsor, lalu banjir. Yang rugi adalah manusia itu sendiri, ya. Itu salah satu akibat dari dampak ketika kita tidak merawat lingkungan atau tidak menjaga lingkungan dengan baik. Terganggunya siklus air dan dampaknya. Siklus air yang terganggu berdampak pada menurunnya kualitas air bersih. Tentu tadi industri membuang limbah airnya ke sungai, atau kita karena rumahnya pinggir sungai membuang sampah ke sungai. Tentu air sungai yang semula bersih menjadi menurun kualitasnya, menjadi tidak bersih. Kemudian air bersih itu memiliki ciri-ciri jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, kalau ada air yang tidak memiliki ciri-ciri seperti itu, maka air itu tidak layak kita konsumsi. Tentu air itu pasti mengandung zat-zat tertentu sehingga bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan kita, ya. Hal ini juga dapat diperparah dengan kelangkaan air. Nah, kalau air tidak bisa diserap di tanah, maka tanah tidak bisa menyimpan air, lama-lama bisa menyebabkan kelangkaan air, sehingga berakibat makhluk hidup akan mati, ya. Ini pada gambar yang Pak Indra tayangkan ini ada bapak-bapak mencuci kepalanya dengan air kencing dari sapinya. Ini karena apa? Di daerahnya tidak terdapat air. Sapi yang digembalakan oleh bapak itu tidak bisa makan rumput. Karena apa? Tanahnya kering, tidak mengandung air, sehingga rumput-rumput pada mati. Nah, ini. Maka perlu kita merawat lingkungan dan menjaga siklus air ini tetap berjalan sempurna, sehingga kita tidak menerima akibatnya. Seperti itu, anak-anak. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak Pak Indra beri tugas mandiri, ya, seperti biasa.
Ada 3 soal. Yang pertama, selama masa pandemik COVID-19, kita sangat membutuhkan air bersih. Bagaimana usahamu untuk menghemat air bersih meskipun kamu membutuhkannya? Silahkan kamu jelaskan di dalam kehidupan sehari-harimu. Di masa COVID ini, kita sangat membutuhkan air bersih supaya kita terbebas dari virus corona. Dan kita juga harus menghemat air. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti bisa kamu jelaskan. Yang kedua, jelaskan apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin dari rumah, dari sekitar lingkunganmu, agar air-air itu tetap bersih. Yang ketiga, jelaskan akibat bila siklus air di dunia ini terganggu. Kira-kira akibatnya apa? Silakan 3 soal ini dikerjakan dengan baik, dikerjakan di buku PS, kemudian nanti Pak Indra beri link, kamu bisa menulis kembali jawabanmu di link itu, lalu dikirimkan ke Pak Indra. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat beraktivitas, dan selamat berkumpul dengan keluarga, dan tetap jaga kesehatanmu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.